Mika akan menyusul ya di bergabung kepada kita. Oke, baik. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali akhirnya kita bisa kembali ketemu dan hadir berkumpul hari ini, baik secara virtual yang melalui Zoom, YouTube, ataupun juga Facebook Live. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik fisik dan juga mental, karena kondisi kita saat ini masih dalam kondisi pandemi, sayangnya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan diskusi lagi mengenai kekerasan seksual nih. Kasus kekerasan seksual semakin lama sudah semakin banyak yang terungkap dan semakin sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Tapi sayangnya, di sisi lain, penanganan kasus kekerasan seksual masih bisa dikatakan jauh dari kata ideal. Bahkan kita belum punya payung hukum yang komprehensif dan juga berperspektif korban. Sampai saat ini, seringkali penanganan kekerasan seksual hanya berfokus kepada pelaku dan sering mengabaikan hak-hak korban. Bahkan korban masih sering mengalami reviktimisasi dan berada dalam lingkungan yang sangat sulit, bahkan untuk sekedar mengatakan bahwa dirinya adalah korban dan butuh bantuan. Tidak hanya berhenti pada penanganan kasus, poin penting lainnya adalah bagaimana negara dapat menghadirkan mekanisme pencegahan dan juga dapat menjamin pemulihan korban. Oleh karena itu, memang kita sangat butuh sekali adanya kebijakan. Dalam hal ini, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat mengakomodir elemen-elemen penting tersebut. Sedikit flashback, pada 18 Januari 2022, rapat paripurna DPR RI sudah dilakukan dan menyepakati rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Tentu ini kabar baik yang kita tunggu-tunggu selama ini. Selain itu, naskah RUU pun sudah melalui hasil harmonisasi balik DPR RI per 8 Desember 2021 dan juga sudah menjadi naskah resmi RUU TPKS yang menjadi rujukan semua pihak dalam penyusunan tanggapan. Tapi sayangnya, draft RUU TPKS ini cukup berbeda dengan draft awal RUU PKS yang menghilangkan 85 pasal dari draft RUU PKS per September 2021 yang tadinya berjumlah 128 butir, kini hanya tersisa 43 pasal pada draft RUU TPKS per 30 Agustus. Beberapa pasal justru menghilangkan esensi penting seperti fokus pada pemulihan korban. Namun, perwakilan dari Balik menyatakan bahwa draft RUU TPKS ini merupakan hasil dari diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan juga para pakar, mulai dari Komnas Perempuan hingga Majelis Ulama Indonesia. Tadi pagi juga sudah dilaksanakan rapat kerja terbaru, rapat kerja oleh Balik dengan mengundang KPPPA, Kemensos, Kemendagri, dan juga Kemenkumham. Untuk saat itu, untuk mengetahui nih bagaimana status quo dari RUU TPKS saat ini, INFIT bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dan juga Yayasan Kesehatan Perempuan bermaksud mengadakan talk show dengan tema Apa Kabar RUU TPKS Kita, dengan mengundang narasumber dari perwakilan DPR RI, pemerintah, tokoh agama, dan juga organisasi masyarakat sipil. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Antika, saya selaku Program Officer di INFIT akan menjadi moderator dalam talk show kita hari ini. Baik, sebelum lanjut lagi, saya akan persilakan kepada Bapak Abdul Wahid untuk dapat memberikan pembukaan pada diskusi kita hari ini. Kepada Mas Wahid, saya persilakan waktunya. Terima kasih Kak Rizka, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Willy Aditya, anggota DPR kita dari Nasdem, Bapak Ali Hasan dari KIPA, dan Kiai Fakih dari Bahmina dari Mubadalah, dan Mbak Mike dari Koalisi Perempuan Indonesia. Yang saya hormati, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, partisipasi, dan kesediaan para narasumber atas untuk memberikan sharing, berbagi pengalaman, dan memberikan beberapa poin penting yang saya kira baik bagi upaya kita untuk advokasi RUU TPKS ini.
Selamat datang para peserta yang berbahagia. Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman yang saya hormati, INVIT saat ini punya 3 area of concern. Pertama, SDGs. Jadi kita mendorong agar tujuan bangunan berkelanjutan ini mendapatkan hasil yang baik dan terus diupayakan agar 17 goal itu bisa dapat terlaksana. Kita ingin betul bahwa no left one behind ini bisa terwujud. Yang kedua, HAM dan demokrasi. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong agar HAM dan demokrasi di Indonesia dan di berbagai belahan dunia yang lain, di negara yang lain bisa baik. Dan yang ketiga adalah tentang ketimpangan. Yang ketiga ini salah satu yang saat ini sedang dikerjakan adalah melakukan pendampingan, melakukan advokasi bersama-sama dengan teman-teman yang lain agar RUU TPKS ini bisa segera terwujud, dan yang penting juga adalah hasilnya atau isinya, kontennya itu betul-betul berpihak kepada korban dan memberi hukuman yang setimpal kepada para pelaku. Jadi oleh karena itu sangat disayangkan kalau seperti yang disampaikan oleh Kakak Rizka tadi, bahwa belum ada keberpihakan kepada korban. Ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Kita ingin agar para korban mendapatkan pemulihan, mendapatkan pembelaan yang sebaik-baiknya. Karena trauma mereka itu bisa sangat lama. Bahkan beberapa korban mengalami trauma yang sangat panjang dan bisa seumur hidup. Nah, regulasi negara atau memberikan pembelaan, advokasi pada mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap bahwa diskusi kita kali ini betul-betul akan memberikan pencerahan kepada kita, baik karena kita berbagi pengalaman dan informasi, tapi yang lebih dari itu adalah upaya ke depan agar apa yang kita harapkan terkait dengan RUU TPKS ini bisa sungguh-sungguh terwujud dan sesuai dengan harapan kita. Saya kira itu pengantar dari kami dari INVIT. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Wahid untuk pembukaannya. Sudah bergabung bersama kita, ini sudah paket lengkap, sudah ada Pak Willy, sudah ada Mbak Mike, sudah ada Pak Ali, dan juga sudah ada Pak Fakih. Kita bisa mulai dari Pak Willy dulu ya Pak ya. Pak Willy Aditya ini selaku anggota DPR dari Partai Nasdem dan juga panitia kerja RUU PKS. Halo Pak, selamat siang. Halo Rizka. Apa kabar Pak? Baik Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, kita mau tanya-tanya boleh ya Pak ya? Kita diskusi lebih jauh nih tentang RUU TPKS. INVIT kan hari ini diundang RDP bukan ke DPR. Iya, betul Pak. Bersama teman-teman lainnya, ada LBH Apik juga, ICJR, dan SafeNet Pak ya. Ya. Ya, ingin tanya Pak Willy terkait dengan RUU TPKS. Sebenarnya bagaimana sih Pak terkait dengan draft RUU TPKS yang terbaru ini? Karena dari informasi yang kita dapatkan, RUU TPKS ini kan ada beberapa perubahan dibanding dengan draft RUU PKS lainnya. Dan Pak Willy mengatakan bahwa draft RUU TPKS terbaru ini adalah jalan tengah untuk perlindungan perempuan. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak terkait ini? Ya, terima kasih Rizka. Terima kasih. Salam hormat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat walafiat semua. Ya, teman-teman harus melihat ini kan bukan undang-undang yang carry over. Jadi dulu kan diinisiasi oleh Komisi 8. Habis itu mati suri. Nah, justru yang menghidupkannya adalah Badan Legislasi atas usul 3 fraksi. Pertama, 59 anggota fraksi
DPR RI fraksi Partai Nasdem bertanda tangan, habis itu perempuan dari fraksi PDI Perjuangan dan PKB. Itu yang kemudian yang menjadi pengusul ya. Nah, di dalam perjalanannya tentu kita belajar dari kesalahan, dari tarik-menarik yang terjadi pada periode sebelumnya. Apa yang menjadi poin krusial dari boleh dibilang kegagalan atau kemandekan periode sebelumnya adalah itu ketika pembahasannya item per item atau jenis KS ada udah ribut. Satu masa sidang nggak selesai satu jenis KS. Nah, saya berdialog dengan banyak pihak, khususnya Menteri PPA, Bu Bintang, dengan Ketua Gugus Tugas Profesor Edi Hiraj yang sebelumnya jadi salah seorang pakar kita. Maka kemudian apa formulasi kita yang jauh lebih, kalau bahasa Jawanya jejak, kalau bahasa kita apa, membumi lah, ada way out biar kita tidak terjebak dalam jebakan Batman terus menerus. Ya, maka kemudian kita formulakan tindak pidana kekerasan seksual. Ini jauh lebih membumi karena dia punya hukum acara sendiri. Ini yang lebih kuat. Jadi kita tidak terjebak pada proses pendefinisian jenis KS ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan harmonisasi, sinkronisasi jenis KS yang sudah ada di undang-undang existing itu sudah tidak kita masukkan. Jadi biar dia efektif ya. Dan tidak ada penghilangan segala macam seperti yang dia bilang, Rizka bilang tadi ya. DPR ini kan ruang politik, Rizka. Saya orang yang berjuang untuk mengesahkan undang-undang ini dan kawan-kawan. Jadi ada orang yang menolak, ada orang yang memperjuangkan juga ada. Jadi DPR ini mau cari setan dan malaikat atau manusia, semuanya ada di DPR. Dia sebagai sebuah ruang politik ya. Nah, maka kemudian yang harus kita lihat siapa yang kemudian memperjuangkan rancangan undang-undang itu. Nah, yang kedua, sejauh apa kemudian undang-undang ini tadi sudah raker. Ini rancangan undang-undang menjadi hak inisiatif DPR. Tadi sudah raker. Ini RDPU dalam rangka meminta input dari semua stakeholder. Rizka bisa bayangkan, saya ketua panjanya itu melibatkan 100 lebih stakeholder untuk menampung masukan. Dan Rizka bisa bayangkan kan ini spektrumnya ekstrim kan. Yang menolaknya juga keras, yang memintanya juga keras. Jadi bagaimana kemudian kultur membentuk peraturan perundang-undangan kita kan musyawarah mufakat. Walaupun at the end voting gitu ya. Bagaimana kerumitannya? Saya mengedepankan dialog untuk kemudian menampung semua aspirasi. Termasuk MUI. Pertama-tama saya jadi ketua panja itu yang mengundang saya itu MUI ya. Karena MUI ada fatwa tentang kejahatan seksual. Gitu. Jadi setelah melakukan sekian RDPU, sekian diskusi, mendengarkan seratusan lebih masukan dari teman-teman semua, maka kemudian jadilah RUU TPKS dan jadi hak inisiatif DPR, dan minggu depan sudah dibahas bersama pemerintah. Jadi tadi raker tadi menyusun jadwal untuk memukul gong mulai dibahasnya RUU TPKS bersama pemerintah. Gitu, Rizka. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman sebenarnya terkait dengan draft RUU TPKS ini kan mengurangi beberapa pasal ya, Pak ya. Karena tadi Pak Willy juga sudah sampaikan beberapa bentuk kekerasan seksual yang sudah ada tidak dimasukkan lagi ke dalam draft terbaru ya, Pak ya. Rizka, mengurangi. Ya, Pak? Harus diluruskan. Itu sesat pikir. Tidak ada pengurangan. Ini undang-undangnya sudah diusulkan ulang. Balik itu dalam rangka membuat usulan baru. Ini bukan carry over. Jadi kalau teman-teman tidak mengerti logika pembentukan peraturan perundang-undangan, ini bukan apa ya, bukan to be continue, bukan. Balik itu dalam rangka menyusun naskah yang baru.
Itu perbedaannya, Rizka. Jadi kalau teman-teman ada waktu, biar kita nggak ayu ting-ting, biar kita nggak ribut sama kita, teman-teman baca Undang-Undang 11 tahun 2012 ya. 12 tahun 2011 ya. Jadi itu yang paling penting, bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi karena dia bukan carry over, dia disusun dari awal. Jadi tidak ada hal yang dihilangkan, tidak ada hal yang dikentit. Gitu. Jadi balik itu tugasnya menyusun draft awal, draft yang sama sekali baru. Gitu. Oke, baik Pak. Kalau dari perspektif Pak Willy sendiri, karena kan jadwalnya sudah mulai disusun ya Pak ya, sudah sangat padat sekali. Tadi pagi juga sudah diawali dengan rapat kerja dengan pemerintah. Lalu nanti akan dilakukan rapat panja, rapat balik, dan juga rapat tim perumus. Melihat jadwal yang sangat padat ini, apakah dari Bapak sendiri optimis sekiranya RUU TPKS dapat disahkan pada tahun ini? Atau ada beberapa halangan, berartikah yang mungkin bisa di-share ke kita Pak terkait proses pengesahannya? Hampir tidak ada ya. Oke. Yang kita lakukan adalah menyusun raker ini ya, kalau bisa DIM yang dikirim pemerintah 500 DIM, 300 yang substansial, yang 200 redaksional ya. Maka kemudian kalau bisa prosesnya lebih cepat, akan kita susun lebih cepat ya. Mulai minggu depan kita bahas secara maraton. Jadi semua prosesnya transparan dan akuntabel. Semua disiarkan melalui TV Parlemen dan sosial. Tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupin sama sekali, Rizka. Jadi teman-teman bisa open access anytime. Gitu. Jadi ikutin aja. Bahkan kalau mau datang ke DPR silahkan datang ya. Itu, Rizka. Oke Pak, kalau dari Bapak sendiri nih, sekiranya apa yang perlu kita persiapkan Pak sebagai organisasi masyarakat sipil untuk bisa terus mengawal dalam proses pengesahan RUU TPKS ini Pak? Datang aja, involvement itu pentingnya. Dan kemudian ini kan saya meminta hari ini, Input juga saya minta datang untuk RDPU untuk apa? Memberikan beberapa masukan biar dia lebih komprehensif. Ya. Kita kan tidak mungkin tutup mata, tutup telinga ya. Walaupun kita bukan alat pemuas, Rizka ya, ada kekurangan pasti. Jadi proses itu yang kemudian ada beberapa hal, ini kan teman-teman minta yang terakhir ini KBGO lebih detail ya. Itu tumbuh dengan RUU PDP. Saya dulu juga panja RUU PDP. PDP belum disahkan. Mana yang kemudian domain dengan RUU ITE juga sekarang revisinya masuk. Yang kedua ada usulan tentang victim trust fund ya. Itu. Jadi yang paling penting simulasi bagaimana, dan yang paling penting peran organisasi masyarakat sipil dalam dua ranah, pencegahan dan kemudian literasi itu sangat penting. Ya. Jadi literasi untuk membangun sebuah peradaban consciousness yang sesuai dengan spirit memanusiakan manusia itu sangat penting sekali. Jadi realitas itu menjadi sebuah domain yang tidak akan pernah berhenti untuk dilakukan oleh masyarakat sipil. Gitu, Rizka. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kita mungkin bisa move ke Mbak Mika dulu, Pak, ya. Tadi udah disinggung nih tentang peran masyarakat sipil. Selamat siang, Mbak Mika. Bisa dinyalakan audio dan videonya, Mbak? Ya, selamat siang, Rizka. Halo, Bang Willy. Semoga selalu sehat dan semangat, Bang. Dan juga kawan-kawan yang lain. Di sini juga ada Pak Ali Kasan. Selamat siang, Pak. Ketemu lagi. Dan kawan-kawan. Selamat siang, Ibu. Ya. Ya. Sehat-sehat ya, Bang Willy. Ini kita akan banyak kerja ke depan ya, Bang. Semangat pokoknya. Terima kasih juga atas semua dukungan Bang Willy. Kita terbuka dan selalu terbuka untuk jaringan masyarakat sipil. Terima kasih banget, Bang.
Oke, baik. Mbak Mika, ini menyambut tadi yang sudah disampaikan Pak Willy, katanya prosesnya sudah akuntabel dan apa yang bisa kita lakukan, datang aja, involvement dari masyarakat sipil itu sangat penting. Nah, Mbak Mika ini selaku Sekretaris Jenderal dari Koalisi Perempuan Indonesia dan juga sudah sangat aktif mengawal proses pengesahan dari zaman RUU PKS ya Mbak ya, sampai sekarang RUU TPKS. Iya. Ya, bisa di-share Mbak Mika sebenarnya sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan dan hal-hal penting apa yang perlu kita ketahui gitu dalam proses pengawalan pengesahannya, Mbak? Silakan Mbak Mika. Ya, terima kasih Rizka. Di sini juga ada Pak Ali Kasan dan juga Bang Willy tentunya ya. Saya pikir sebenarnya panjang memang prosesnya. Kalau kita lihat dari 2021 itu judul masih RUU penghapusan kekerasan seksual ya, yang itu akhirnya bergulir mulai saya ingat sekali karena ikut juga bersama-sama dengan kawan-kawan. Agustus sampai dengan bulan Desember itu sudah terutama waktu itu dibantu TA Balek, begitu ya Bang Willy. Akhirnya kita merujuk pada satu judul baru yaitu namanya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara, kalau saya sendiri sebagai Koalisi Perempuan Indonesia dan sebagai bagian dari jaringan masyarakat sipil yang terus bekerja, yang maksudnya mengawal, ini sebenarnya sebuah ruang yang positif dengan perubahan judul karena satu sisi ketika pembahasan sebelumnya ya ada semacam proses-proses yang cukup debatable ya ketika kita bicara seksual itu sebagai bagian dari kekerasan yang harus dihapus gitu. Loh, ini gimana? Akhirnya banyak sekali istilahnya pemikiran atau analisis apakah orang di suit itu kekerasan seperti itu. Nah, itu kan akhirnya kita bermuara kepada perdebatan yang merujuk ini kekerasan seksual atau tidak, padahal termasuk juga akhirnya alatnya kita ingin memperjuangkan ya. Sebelumnya kalau sejarahnya itu kan 15 jenis kekerasan ya. Akhirnya dipotong jadi 9 dan yang terakhir memang ada 5 mungkin, tapi itu karena ada pembedaan untuk pelecehan seksual yang sifatnya fisik dan non fisik. Nah, tetapi dengan masuk kepada judul tindak pidana kekerasan seksual, artinya kita itikat dari ini sudah menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu sudah final dalam hal bahwa dia pidana, bahwa ini harus sesuatu yang harus diselesaikan. Ini dalam performa hukum ini sudah ditunjukkan bahwa kekerasan seksual sebagai tindak pidana ya, tindak pidana kekerasan seksual itu diakui dan ini akhirnya menjadi lebih smooth ketika misalnya kita membahas tentang bagaimana mekanisme nanti hukum acaranya, pemidanaannya. Karena sudah ada judul yang bernama tindak pidana kekerasan seksual. Karena sebenarnya jaringan masyarakat sipil, Koalisi Perempuan Indonesia termasuk kita yang punya banyak kawan-kawan yang mendampingi kekerasan di tingkat basis daerah ya, ini juga jadi terkuatkan karena selama ini makanya harapannya cepat bisa disahkan, tetapi juga tidak boleh terburu-buru, Rizka, karena ketika rancangan undang-undang ini juga tidak cukup kuat, maka sebenarnya ini akan menjadi sebuah undang-undang yang nantinya juga akan sayang ya, karena ternyata belum bisa mengakomodir beberapa hal. Tetapi saya juga mau cerita sebenarnya dalam prosesnya, ini mau menghadapi berbagai perubahan ya, dan saya yakin Bang Willy ini orang yang sebenarnya kalau tadi tolong dipahami posisinya Balek ya, karena saya sangat mengerti soal itu, meskipun kita juga kadang-kadang rewel ya, dan mungkin Bang Willy juga agak bete ya karena kita selalu aja ya telepon, kontak, japri gitu ya, sampai capek. Mungkin saya kalau ada di posisi Bang Willy juga puyeng ya sebenarnya, karena betul Bang Willy itu juga mempertimbangkan bagaimana ya ini supaya bisa diterima juga pada kelompok-kelompok penolak yang ada di parlemen seperti itu. Termasuk ketika kini di sini juga ada usaha untuk memasukkan lagi misalnya soal nilai kesusilaan yang ini juga nanti akan berat ya. Karena daripada itu tindak pidana kekerasan seksual itu final ya, sehingga mengurangi atau memperkecil perdebatan yang selalu ini nanti gimana kalau misalnya nanti ada perzinahan atau mungkin seks bebas ini gimana. Nah, tetapi tindak pidana itu akan memperkuat bahwa kekerasan seksual yang dimaksud di sini adalah
kekerasan yang dalam koridor atau dalam track yang namanya pidana seperti itu. Jadi kita tidak bicara lagi misalnya memperdebatkan concern itu gimana kalau seks bebas, gimana kalau LGBT yang sebenarnya tidak diatur ya di dalam draft ini kalau kita mau merujuk itu semua. Nah, ini sebenarnya juga menjadi sebuah ini ya, sebuah hal yang baik sebenarnya perkembangan dan juga ketika ini diproses di pemerintah, di sini ada Pak Ali Kasan, kita juga sebenarnya ikut ya Pak Ali Kasan ini, aduh kerjanya luar biasa nih dengan Bu Ratna. Dia kalau nggak salah sampai berhari-hari ya Pak Ali ya, ini mempersiapkan dimnya yang tadi dibilang ada 500-an ya, seperti itu. Dan terima kasih juga melalui pemerintah, sebenarnya pemerintah juga cukup terbuka mendengarkan masukan-masukan dari jaringan masyarakat sipil. Ada banyak ya jaringan masyarakat sipil itu, misalnya ada beberapa, memang diakui ya, saking semangatnya ya, banyak sekali sebenarnya jaringan yang terbentuk untuk mengawal RUU TPKS ini gitu ya. Dan itu sangat baik, beberapa juga sudah diakomodir ya, misalnya seperti jenis, meskipun itu juga disiasati ya Pak Ali Kasan, saya tahu sekali. Jadi misalnya kemarin ada penolakan soal pemaksaan perkawinan. Padahal sebenarnya data lapangan tuh udah banyak ya kalau kita bicara, apalagi ketika kita bicara perkawinan yang dalam konteks tradisi ya, yang sebenarnya loh itu tuh sebenarnya nggak kasar, itu nggak, tetapi kan sebenarnya kita nggak boleh ketika misalnya kawin tangkap gitu ya, itu tuh anak perempuan dari sekolah udah ditangkap, disergap gitu, itu kan juga sebenarnya bagian dari proses-proses kekerasan meskipun itu dibalut oleh persoalan bahwa oh ini adalah tradisi, ini adalah kearifan lokal. Nah, itu juga sebenarnya kami sangat berterima kasih karena beberapa kasus-kasus yang kami ajukan kepada Pak Ali dan tim ini juga diperhitungkan, dipertimbangkan sehingga itu juga bisa dimasukkan ke dalam DIM. Dan saya juga setuju Bang Willy tadi bilang tidak ada yang dikurangi. Karena memang sejauh ini proses memang belum sampai pada maksudnya pembahasan ini ya Bang Willy, tetapi saya sepakat memang belum ada yang dikurangi ya dari DIM pemerintah sebab memang prosesnya baru akan dimulai. Nah, disinilah sebenarnya Rizka kita harus berjibaku bersama ya. Ya, dari masyarakat sipil, pemerintah, termasuk juga kita harus menguatkan Bang Willy nih karena pembahasannya akan ada di Balek. Kita bersyukur banget ketika ini dibahas di Balek. Artinya kita tidak perlu ada pendekatan baru ya, karena kita tinggal lanjut aja nih sama Bang Willy. Bang Willy, ini begini Bang, tolong dong diperjuangkan. Semoga ini masih tetap bisa berlanjut ya Bang Willy ya. Ampun. Ampun, tuh langsung garuk kepala. Karena memang tantangan kita, permintaan kita memang high call nih Bang Willy. Karena kita pingin, karena apa? Ketika nanti ini tidak banyak yang kurang, itu sama aja nih Bang Willy ketika nanti berjalan, terutama di daerah Bang. Kalau koalisi perempuan itu concernnya di daerah, karena kalau kita bicara di tingkat nasional, layanan atau provider services itu banyak sekali bisa diakses. Tetapi ketika kita bicara wilayah 3T, tertinggal, terpencil, terluar ya, atau pulau-pulau yang selama ini sulit aksesnya, RUU ini menjadi pegangan Bang ketika dia lengkap. Dia mampu mengakomodir banyak aspek sehingga yang selama ini kita rindukan, selama ini kita impikan bersama-sama itu bisa terangkum dengan baik, terakomodir dengan baik dalam undang-undang yang kita nantikan ini. Dan semuanya ya Pak Ali Kasan juga. Dan banyak sekali ketika kita bicara tuh kekerasan seksual ini kan bukan hanya perkara data ya, tetapi bagaimana sebenarnya tadi juga Bang Willy juga bicara soal simulasi. Saya juga sepakat. Mungkin dalam waktu dekat ini juga kawan-kawan akan menyiapkan Bang Willy dan mungkin nanti kita akan mencoba dalam bentuk semacam video moving ya kalau misalnya supaya itu bisa dilihat karena ini juga bagian dari sosialisasi jaringan masyarakat sipil ya untuk lebih memperkuat dukungan publik. Nah, mungkin sementara respon saya ini dulu Rizka, nanti bisa sambung lagi karena ada Pak Ali Kasan juga dan juga ada Mas Fakih Gudin ya, Fakih Gudin yang dari KUPI nih, yang nanti mungkin akan respon. Saya nggak akan merespon yang betapa sedihnya ketika kita sedang berjuang tetapi dituduh oh ini nih tidak Islami, tidak RUU TPKS ini bukan kebijakan yang Islami, bukan kebijakan, bahkan ada yang menuduh ini adalah pesanan dari semacam daerah barat lah seperti itu kan kita bingung ya karena konteks kekerasan
seksual itu sebenarnya konteks Indonesia kan yang kita gunakan, tetapi kita masih menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, ini nanti pasti akan dijawab sangat baik oleh Mas Fakih di sini dan juga Pak Ali Kahsan tentunya. Seperti itu dulu, Rizka. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Mike. Tadi sudah di-sharing juga mengenai peran masyarakat sipil. Nanti mungkin aku akan nanya lebih banyak Mbak terkait di DIM ini kan sudah ada salah satu pasalnya tentang peran masyarakat. Nah, bagaimana harusnya peran masyarakat itu diatur dalam draft RUU ini. Siap. Kita bisa lanjut ke Pak Ali. Tadi sudah dilemparkan bolanya dari Mbak Mike juga. Selamat siang Pak Ali. Ketemu lagi Pak. Ya, selamat siang Mbak Rizka. Apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Mbak Rizka, ada suara ya saya ya? Ya, jelas sekali Pak. Suaranya sudah lancar. Iya. Oke, mau nanya-nanya ya Pak ya terkait Iya, dengan saya diminta apa namanya paparan apa gimana gitu ya dalam forum ini. Kalau nggak salah kemarin suratnya itu yang ke Bu Deputi turun ke saya terkait dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui RUU TPKS gitu. Itu kalau memang itu berkenan saya share aja. Ini. Boleh sekali Pak. Ini kita baru mau tanya ke Bapak. Tapi sekilas saja gitu ya. Ya, silakan Bapak. Mohon, saya share dulu ya. Ya, mohon diupdate Pak terkait kondisinya sekarang seperti apa untuk komitmen pemerintah dalam pengesahan RUU TPKS ini. Silakan Pak Ali. Iya. Udah ada? Sudah bisa kelihatan di layar? Belum muncul Pak. Sebentar. Mohon bantuannya untuk host agar Pak Ali bisa share screen. Mana? Sudah bisa Kak Pak? Bisa dicoba lagi? Ya, sebentar ya. Ya. Ini. Iya. Sudah ada, Mbak? Oke, sudah. Jelas, Pak. Silakan, Pak Ali. Ya, berapa menit ini ya? Banyak kalau saya ini sekilas saja ya. Iya, bisa sekilas dulu nanti kita gali Bapak, lebih Ibu dalam. sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat selalu untuk kita semua, baik yang ikut melalui virtual, mungkin juga ada yang offline ya, yang di sana. Saya juga nggak tahu itu Mbak Rizka ya. Kalau saya sih online. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh panitia kepada kami, yang sebetulnya ini adalah yang menyampaikan adalah Bu Deputi karena juga berbarengan dengan rapat. Ini ya, ada rapat juga ini Mbak. Sehingga kami juga menyempatkan yang di sini, nanti kami juga nggak bisa sampai sore gitu ya. Rapat sudah saya tinggal. Nah, kemudian judulnya juga udah ditentuin, komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan, ya, kesetaraan gender melalui RUU TPKS, ya. Nah, kemudian nanti akan saya sekilas ini kita refresh, gitu ya. Yang saya hormati Pak Willy Aditya, tadi sudah menyampaikan banyak sebetulnya. Beliau ini adalah pejuang dari DPR tentunya sebagai ketua panja. Beliau ini juga mengawal gitu ya. Kalau tadi sudah ditanyai terkait bagaimana perjalanan sudah disampaikan oleh Pak Willy gitu ya. Secara jelas. Kemudian juga tadi Bu Mike juga menyampaikan terkait bagaimana kita sudah melibatkan berbagai pihak, terutama juga kepada lembaga, kemudian pemerhati, para pemerhati koalisi dari koalisi perempuan ya, koalisi masyarakat gitu ya. Nah, semuanya sudah terlibat. Nah, kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwasanya terkait dengan RUU sudah disusun, kemudian sudah disampaikan ke pemerintah, pemerintah juga sudah menyampaikan DIM-nya, nah, tinggal pembahasannya, dan tadi ini juga ada rapat dengan DPR,
ya. Rapat panja, mudah-mudahan nanti berikutnya pembahasannya sudah bisa dimulai untuk minggu depan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rangkaian kegiatan, ya, apa kabar RUTPKS kita yang diselenggarakan oleh IMFIT. Apresiasi kepada IMFIT yang selalu juga mengawal terkait dengan dampak-dampak kekerasan, sehingga dengan demikian atas masukan dari berbagai pihak, dari IMFIT sendiri gitu ya, kemudian bisa memberikan masukan secara jelas bagaimana penanggulangan kalau memang ada kekerasan. Nah, kekerasan wabil khusus adalah kekerasan seksual, itu memang tidak bisa kita lihat sebelah mata dalam pengertian yang memang yang nampak saja, karena dilihat dari dari kasus yang ada itu memang bervariasi dan modusnya juga bervariasi juga, maka penanganannya mulai dari hulu sampai hilir itu menjadi penting, maka keterlibatan semua pihak dan sektor itu juga menjadi penting, termasuk juga keterlibatan masyarakat sipil. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sesuai dengan topik yang sudah ditentukan, ya, saya juga mau merefresh saja ini, bahwasanya komitmen pemenuhan hak dasar perempuan, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak, telah diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana juga ditegaskan di dalam pembukaannya bahwa dibentuk suatu pemerintah, ya, untuk apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ya, ini jelas bahwasanya segala bentuk kekerasan itu adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ini tegas sekali. Kemudian komitmen terhadap pemenuhan hak-hak dasar perempuan ini juga kita lihat dalam SEDO, ya. Kemudian juga dalam Impres nomor 9 tahun 2000, kemudian dilihat juga dari segi kebijakannya terkait dengan strateginya di SDGs 2030, ya. Jadi SDGs 2030 ini juga ada, nanti kita lihat. Kemudian juga tergambar, ya, di dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Ini dilihat dari programnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di Beijing Declaration and Platform for Action BPFA, ya, ada 12 area kritis untuk mempercepat kesetaraan gender. Saya nggak akan satu persatu, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Cuman yang menjadi stressing bagi kami adalah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Itu di situ masuk juga di BFA. Bahwasanya dari 12 area kritis ini salah satunya adalah terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Lanjut saja, terkait dengan target SDGs juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Target SDGs juga bisa kita lihat, mulai target ada di tujuan 5 ini, target 51, 52, 53, kemudian 55 sampai 56, 5A dan 5B. Di sini tergambar bahwasanya terkait dengan target 51 ini mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Ya, ini juga masuk, ya, terkait dengan bagaimana perlakuannya terhadap perempuan ini tidak boleh diskriminasi, ya, termasuk segala bentuk kekerasan, ya, itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian target yang kedua 52 menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Kemudian target 53 itu juga menghapuskan semua praktek berbahaya. Kemudian juga 55, ya, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan. Ini terkait dengan kehidupan politik juga, ekonomi dan masyarakat. Kemudian
ini menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Kemudian 5.A ya, melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Kemudian target yang 5B adalah meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan. Nah, semuanya dari tujuan 5 ini, Bapak Ibu sekalian, target SDGs ini juga ada kaitannya dengan kekerasan. Ini kita merefresh saja biar kita juga saling mengingatkan. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat dari pengaruh utamaan dalam RPJMN 4 tahun 2020-2024, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, itu di sana juga ada peran gender. Ya, di samping ada peran gender juga transformasi digital, kemudian juga pembangunan berkelanjutan, kemudian juga ada modal sosial budaya. Jadi jelas di sini termasuk RPJMN kita, RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024 ini juga bagaimana pengaturan tentang gender juga diatur di sana. Kemudian pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, jelas ini. Jadi ini pun juga di dalam RUU yang akan kita bangun ini ya, itu juga non diskriminasi. Tentunya tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Kemudian juga terkait dengan akses, ini juga perempuan dan laki-laki juga mendapatkan akses yang sama. Jadi aktif dalam berpartisipasi dan melakukan kontrol atas pembangunan. Kemudian terkait dengan mendapatkan akses juga dapat berpartisipasi perempuan itu gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kesetaraan di berbagai bidang pembangunan termasuk bagaimana terkait dengan manfaatnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional ini nggak lepas dari APKM. Jadi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Ini menjadi tugas kita bersama, Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan terciptanya kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Dan ini semuanya sudah kita lakukan ya demi kelancaran pelaksanaan daripada pengaruh utamaan gender ini. Kemudian kalau kita lihat gender itu sendiri, ya seperti ini, tapi ini kita skip saja ya Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu kita diskusi saja. Kemudian kekerasan berbasis gender itu juga begitu. Ada KBG, ini pengertiannya. Ini istilah yang digunakan untuk menjelaskan apa? Berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang yang dilakukan berdasarkan apa saja? Berdasarkan perbedaan sosial, termasuk gender laki-laki dan perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis gitu ya dan seterusnya itu. Ini kalau kita lihat kekerasan berbasis KBG ya berbasis gender. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita percepat saja, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender itu juga ada kekerasan fisik bentuknya ya, ada kekerasan seksual, itu kemudian perkosaan atau percobaan perkosaan, kemudian juga ada kekerasan psikologis, penelantaran, ya, ekonomi gitu kan, penelantaran ekonomi, eksploitasi, ya, seksual atau penganiayaan seksual. Ini kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya biar kita bisa merefresh kembali terkait dengan bentuk-bentuk ini. Kemudian upaya-upaya Bapak Ibu sekalian yang sudah kami lakukan gitu ya, termasuk meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan
dengan memfasilitasi akses kepada pendidikan terutama bagi perempuan, meningkatkan tingkat literasi, keterampilan hidup, dan pendidikan politik, serta akses layanan kesehatan reproduksi. Ini juga penting sekali. Jadi upaya-upaya ini memang kalau kita berbicara mengenai gender, apalagi juga kita terkait dengan kekerasan, kita lihat mulai dari hulu sampai hilir. Maka intervensinya juga menjadi penting, baik secara primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk penyelundupan dan perdagangan orang dengan membentuk gugus tugas yang komprehensif pada tingkat nasional maupun lokal. Ini ya, ini juga kita lakukan. Kemudian memfasilitasi partisipasi ekonomi melalui kolaborasi dengan publik, swasta, dan seterusnya. Kemudian melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran yang berfokus terhadap peran ganda perempuan, seperti mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender dan kesetaraan gender di tempat kerja. Ini juga penting sekali. Kalau kita lihat di tempat kerja masih banyak juga kekerasan-kekerasan, maka dengan demikian bagaimana kita mulai dari pencegahan, ya, kemudian penanganan, sampai bagaimana kita merehabilitasi atau memulihkan pada korban itu. Kemudian kalau kita lihat target SDGs tadi, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kesetaraan gender, terkait dengan RUU TPKS, ya, kalau kita kaitkan dari target 5 tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat target 5.1, ini mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ya, terhadap kaum perempuan dimanapun. Nah, ini tergambar juga kalau kita lihat di RUU TPKS itu diatur dalam asas, di asasnya ini juga tergambar juga di sana terkait dengan bentuk-bentuk diskriminasi, berarti adanya non diskriminasi gitu ya. Kemudian target 52 yang menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Ini juga diatur sebagai jenis TPKS dalam RUU TPKS juga. Ya, jadi makna yang tersirat ini adalah juga diakomodir ya di sana. Kemudian terkait dengan penghapusan semua praktek berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan, ini juga bisa ditemukan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU TPKS. Kemudian kalau kita lihat juga di target 56.6, ini menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi. Ini juga pengaturannya sebagai salah satu delik, ya kalau nggak salah itu delik yang ada di dalam tindak pidana kekerasan seksual. Selain hal-hal yang ada di atas ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kesetaraan gender dapat dilihat dari asas RUU TPKS, antara lain meliputi penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tadi sudah saya sebutkan, termasuk juga non-diskriminasi, kepentingan bagi korban, keadilan, dan kemanfaatan. Ini. Jadi terkait bagaimana korelasi target SDGs dengan RUU TPKS, ya. Kemudian juga kalau kita hubungkan juga dengan asas-asasnya, ya, ini pengaturannya adalah cukup jelas di sana di dalam RUU TPKS ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai RUU TPKS, ya, kalau dilihat dari urgensinya, tadi sudah disampaikan Pak Willy, ya, maupun juga Ibu Mika tadi, ya, kalau kita lihat dari landasan filosofisnya, ya, itu di sana menjelaskan bahwasanya pelindungan bagi setiap warga negara dari segala bentuk dari jenis kekerasan merupakan amanat Pancasila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah jelas bahwasanya dilihat dari segi secara filosofis, ya, ini sudah memenuhi, ya. Kemudian dilihat dari landasan sosiologis juga demikian. Kalau kita lihat sekarang kekerasan seksual
ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang telah berkembang dan meningkat dalam bentuk modus dan kasusnya. Tadi sudah saya sampaikan, dilihat dari data-data yang ada, kemudian dari modus-modus yang ada setiap bulan dan tahunnya selalu berkembang, gitu ya. Ibarat gunung es kan ini selalu juga mengalami peningkatan-peningkatan, serta mengganggu rasa nyaman, ketentraman, keamanan yang meresahkan masyarakat. Kemudian kalau kita lihat secara yuridis gitu ya, landasan yuridis ya, bahwasanya kebutuhan terhadap adanya suatu terobosan hukum ini menjadi penting. Karena apa? Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum secara optimal dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan seksual secara komprehensif. Oleh karena itu dilihat dari landasan filosofis, sosiologis maupun landasan yuridis, ya Bapak Ibu sekalian, maka RUU TPKS ini sudah bisa dibahas, ditindaklanjuti, kemudian sudah bisa segera bisa disahkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan ada terobosan hukum ya dari apa yang kita sampaikan tadi terkait dengan kesetaraan gender yang terkait dengan RUU TPKS, kemudian bagaimana dilihat dari urgensinya, ya, kemudian juga bagaimana itu adanya terobosan hukum ya untuk mengatur secara komprehensif ya sebagai lex spesialis. Ini diharapkan juga sebagai upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Jadi pencegahan ini juga sudah diatur di dalamnya, bagaimana kita mulai dari hulu, ya intervensi-intervensi primer yang melibatkan masyarakat ini menjadi penting gitu ya. Keterlibatan masyarakat untuk apa? Melakukan mulai dari pencegahan gitu ya, biar tidak terjadi kekerasan, memutus mata rantai ketika memang sudah terjadi. Ini juga penting, terutama juga dalam keluarga, memutus mata rantai kekerasan. Karena apa? Karena kalau tidak diputus mata rantai yang ada di dalam keluarga itu juga akan ditiru oleh generasi berikutnya, oleh anak-anak selanjutnya. Kemudian ini diharapkan juga menjadi terobosan hukum yang mengatur upaya untuk apa? Menangani ya ketika ada korban bisa ditangani, kemudian juga ada justifikasi hukumnya, kemudian melindungi gitu ya terkait dengan hak-haknya, kemudian memulihkan korban. Ketika ada korban bagaimana pemulihannya, program pemulihan dan lain sebagainya. Kemudian juga diharapkan ya ada juga terobosan hukum terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang merehabilitasi pelaku. Jadi pelaku ya biar tidak menjadi terulang kembali gitu ya, menjadikan mempunyai efek jera bagi mereka gitu ya. Bagaimana penegakan hukumnya juga harus jalan. Kemudian mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, di mana kalau kita melihat gitu ya, sekarang di perkembangan di masyarakat, di lingkungan-lingkungan, kadang-kadang di lingkungan kita juga ada kekerasan, tapi mereka-mereka juga segan untuk melaporkan. Maka dengan demikian, maka edukasi, ya, penyebaran informasi, ya, sosialisasi, ini menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kita tidak hanya berhenti cuma menyusun suatu kebijakan, tapi bagaimana setelah nanti ada kebijakan berupa peraturan perundang-undangan ini juga bisa diimplementasikan dengan baik, manakala memang sudah disosialisasikan, diadvokasikan, diinformasikan kepada masyarakat. Ini penting sekali terkait dengan dampak-dampak kekerasan. Kalau memang ada kekerasan, dampaknya seperti apa nantinya? Nah, ini menjadi penting. Karena apa? Masyarakat sekarang juga belum tahu bagaimana dampak-dampak kekerasan seksual kalau memang itu terjadi gitu ya. Kemudian bagaimana akibat hukumnya? Kalau memang itu terjerat oleh hukum, bagaimana itu? Berapa pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pasca nanti disahkannya peraturan perundang-undangan berupa RUU TPKS menjadi undang-undang ini pun, yang namanya peraturan pelaksanaannya juga harus segera diterbitkan, ya. Kemudian juga disosialisasikan peraturan yang ada ini ke masyarakat, gitu ya. Kemudian juga dapat diimplementasikan dengan baik. Juga diharapkan juga ya sebagai terobosan hukum ini dapat menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Kalau sudah
mempunyai efek jera bagi pelaku gitu ya, berdampak mereka sudah menyadari terkait dengan bahaya yang dilakukan, maka mereka akan menyadari tidak akan mengulang kembali dari apa yang sudah dia lakukannya. Harapan kita Bapak Ibu sekalian dengan adanya terobosan berupa payung hukum ini, perempuan dapat berdaya, anak dapat terlindungi, tentunya Indonesia insya Allah maju. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan lagi. Saya agak cepat memang lari-lari juga ini Mbak Rizka. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa kita cermati. Ini cuma refresh saja ya Mbak Rizka, karena judulnya dari Impit, dari panitia sudah ditentukan begini. Jadi ya sekedar ini aja lah, merefresh saja ya terkait dengan bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan, bagaimana kita kesetaraan gender ini bisa terakomodir dengan baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rizka sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Tadi sudah disampaikan lagi Pak ya, update apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sedikit bertanya Pak, terkait dengan draft RUU TPKS ini. Kan dari pihak pemerintah sudah menyerahkan DIM-nya kepada DPR dan tadi pagi juga sudah dilakukan rapat kerja. Nah, ingin tanya lebih lanjut Pak Ali, di dalam draft tersebut, bagaimana nantinya RUU ini bisa dioperasionalisasikan jika sudah disahkan? Dan bagaimana peran yang akan dibagi antar stakeholders? Karena di sini banyak sekali pihak yang terlibat Pak ya, termasuk dalam penanganan hukum acaranya, bagaimana pelaksanaan restitusi, pelaksanaan layanan terpadu, dan juga rehabilitasi pelaku. Iya, menarik sekali Mbak Rizka. Ya, pertanyaannya cukup komprehensif, ya. Enak pertanyaannya, jawabannya 2 hari sebetulnya. Jadi peraturan perundang-undangan, Mbak, ya peraturan perundang-undangan ini, Mbak Rizka, mungkin Bapak Ibu sekalian ya udah tahu ya terkait dengan bagaimana peraturan perundang-undangan yang existing sekarang terkait dengan kekerasan itu ada yang kita sebut dengan Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada undang-undang yang namanya PTPPO, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan peraturannya PP-nya juga ada, Perpresnya juga ada. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kan begitu. Iya. Kemudian Mbak Rizka juga nanya, lah bagaimana implementasinya daripada undang-undang ini? Siapa nanti gitu ya? Makanya ketika kita merumuskan suatu undang-undang itu ada 3 hal besar yang perlu kita cermati. Pertama, bagaimana kita merumuskan ya, pada perumusannya juga itu harus bagus, tidak tumpang tindih, harus baik, tidak tumpang tindih dengan peraturan yang ada tentunya gitu ya, dalam perumusannya itu, dalam normanya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan strukturnya. Siapa melakukan apa? Kementerian mana melakukan apa? Ini menjadi penting. Karena apa? Kemandekan, ketidakberjalanan dari suatu norma, aturan hukum itu, karena apa? Karena terjebak dalam sistemnya saja. Tidak dikoordinasikan dengan baik. Maka koordinasi ini menjadi penting, begitu ya. Maka siapa melakukan apa, ini juga diatur di dalam undang-undang ini, gitu ya. Sehingga dengan demikian diharapkan nanti mereka yang sudah mendapatkan peran itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan dalam undang-undang itu. Yang ketiga yang perlu kita sikapi lagi terkait dengan peraturan itu adalah terkait dengan prosesnya. Ini 3 hal penting. Proses itu kenapa ini bisa jalan? Oh, kenapa ini nggak jalan gitu ya? Nah, itu kita lihat proses ini. Nah, apakah sudah ada SOP-nya? Apakah ada peraturan pelaksanaannya? Nah, kita tentuin di sini paling tidak 2 tahun setelah disahkannya undang-undang ini, peraturan pelaksanaannya harus sudah selesai. Dan itu harus kita tepati. Kita usahakan itu, gitu. Dengan demikian, maka para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, gitu ya, dapat mengimplementasikan dengan baik. Makanya political will, gitu ya, sinergi, koordinasi itu menjadi penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Banyak kebijakan kita, apa yang nggak ada gitu ya, terkait dengan peraturan perundang-undangan ini, baik itu
terkait dengan apa namanya peraturan-peraturan yang notabene itu adalah merupakan tindak lanjut dari keputusan-keputusan apa yang internasional gitu ya. Dari ini kita tindak lanjuti dan dari apa peraturan perundang-undangan, kita tindak lanjuti lagi peraturan pelaksanaan berupa PP, Perpres dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Nah, inilah kebersamaan ini menjadi penting. Makanya peran masyarakat itu juga menjadi penting di situ. Tuh, maka di situ ada peran masyarakat juga, bagaimana keterlibatan gitu ya, terkait dengan bagaimana mensosialisasikan gitu ya, kemudian memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat, tetangga dan seterusnya terkait dengan dampak dan bahaya jika terjadi kekerasan. Itu menjadi penting, Mbak. Mbak Rizka, sekarang gini aja. Coba kalau kita lihat kepada teman-teman kita yang melakukan kekerasan, itu memang nggak ada kalanya. Saya pernah nanya itu, nggak sengaja ya Pak. Nggak sengaja, saya juga nggak tahu kalau itu masuk kekerasan katanya gitu. Karena anu sekali, apa namanya, ya apa ya, dengan sekarang euforia yang ada sekarang, masuk dalam contoh dari KDRT saja. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada kekerasan fisik, ada 4 itu bentuk-bentuknya. Kekerasan seksual, kemudian kekerasan psikis, penelantaran dalam keluarga. Nah itu kadang-kadang dimaknai udahlah ditinggal ke daerah berapa hari gitu ya, 1 bulan. Nggak pernah kontak ke yang ada di rumah. Nah ini juga penelantaran kalau memang nggak pernah kontak, nggak pernah memberikan nafkah dan lain sebagainya, nggak saling komunikasi. Nah ini kadang-kala nggak ada kesengajaan. Tapi kalau kita lihat dari dampak dan modus kemudian bentuk-bentuknya itu juga masuk dalam kategori kekerasan ini. Inilah mungkin pencerahan, pemahaman dan lain sebagainya kepada khalayak itu menjadi penting. Bukan hanya sekedar menyelesaikan ini menjadi undang-undang, tapi bagaimana nanti tanggung jawab kita bersama untuk bisa undang-undang ini terimplementasi gitu ya. Kita kan sekarang berupaya nih, memasukkan menjadi norma, pengaturannya bagus, nanti peraturan pelaksanaannya juga kita bentuk, ya sana sini berdiskusi untuk memberikan masukan biar komprehensif. Nah, setelah ini jadi, diapain? Ini menjadi penting. Maka pertanyaan Mbak Rizka, baik sekali, ya apresiasi. Kita tetap keterlibatan masyarakat itu menjadi penting, gitu ya. Nah, kebersamaan dari semua pihak, ya karena ini adalah isunya adalah lintas, ya cross cutting, ya itu kekerasan cross cutting ini menjadi penting. Jadi adanya sinergi, kebersamaan dan koordinasi menjadi penting. Itu saja. Saya kembalikan lagi, Mbak. Kalau masih ada silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Kita masih ada. Saya mungkin kalau nggak sampai selesai saya gimana ya? Saya ada rapat masalahnya. Monggo silakan kalau memang ada yang perlu ditanyain. Mbak Rizka, gimana? Oke Pak, mungkin itu dulu saja. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan kepada Pak Ali atau nanti kita sampaikan melalui forum-forum lainnya Pak ya. Kalau memang Bapak sudah tidak bisa stay di sini lagi. Ya, monggo silakan aja dulu. Saya tunggu berapa menit ya. Silakan. Kalau memang masih ada, senang saya kalau bisa diskusi. Terima kasih Pak. Kita masih ada Pak Fakihudin Abdul Qadir Pak yang masih belum menyampaikan Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang saya bisa diakhiri, saya mengakhiri sampai di sini gitu ya. Bisa baik, Mbak Rizka? Ya. Terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya. Ada 2-3 kata yang mau disampaikan silakan. Kalau memang nggak ada, saya undur diri. Oke Pak, mungkin bisa kasih sedikit closing statement ke kita sebelum undur diri dan kita lanjut diskusinya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Memang waktu kita sangat padat sekali nih. Sekali lagi mohon maaf, apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini oleh IMFIT. Memang beberapa kali juga dulu waktu di KDRT juga demikian ya Mbak Rizka. Iya, terkait dengan dampak-dampak kekerasan dalam rumah tangga juga perlu sering kita diskusikan. Memang dalam kesempatan ini karena terkait dengan RUU TPKS, kita pertama adalah mengegulkan. Jadi bagaimana komitmen kita bersama ya, ini untuk apa? Kita berpacu waktu sinergi ya, kemudian
berpacu juga mengenai bagaimana pemikiran kita, ya kita tuangkan semua untuk keberhasilan RUU ini menjadi RUU, menjadi undang-undang nantinya yang yang komprehensif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan tentunya bisa mengakomodir semua hak-hak perempuan korban kekerasan dan juga bisa memberikan efek jera undang-undang ini nanti bagi pelaku tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Mungkin itu mari kita dukung bersama-sama ya, semoga ini secepatnya juga menjadi undang-undang. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alis. Terima kasih atas kehadiran dan sharingnya. Kita akan melanjutkan diskusi teman-teman semuanya. Saya live ya Mbak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Di sini masih ada Bapak Fakihuddin Abdul Qadir. Halo Pak, selamat sore. Halo, sore. Selamat sore Bapak. Ya, Pak Fakih di sini adalah anggota Majelis Musyawarah KUPI, Majelis Ulama Perempuan Indonesia. Di sini kita akan banyak bertanya nih kepada Bapak terkait pokok-pokok pikiran KUPI tentang RUU TPKS, karena sekarang juga sudah muncul beberapa fenomena mengingat terdapat beberapa kasus kekerasan seksual Pak ya yang terjadi di lingkungan keagamaan. Ini agama apapun memang konteksnya. Nah, apakah KUPI memiliki saran untuk membuat mekanisme yang akuntabilitas terhadap pencegahan dan pengatasan menangani kasus kekerasan seksual ke depannya? Saya persilakan kepada Pak Fakih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ini terus terang pertanyaannya sulit ini kalau untuk mengantisipasi semua kasus kekerasan seksual ya. Jadi saya mungkin menganalogikan RUU TPKS ini ketika diundangkan itu semacam lonceng pengumuman untuk perang melawan kekerasan gitu. Tapi lonceng ini belum ditabu-tabu sampai sekarang. Belum dibunyikan sampai sekarang karena belum diundangkan. Walau bagaimanapun ya tentu saja atas nama masyarakat sipil tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Willy yang terus-menerus berjuang dari satu rancangan ke rancangan yang lain dan masih menjadi rancangan sampai sekarang. Mudah-mudahan segera dan terus berbesar hati untuk mendengar seluruh masukan dari berbagai masyarakat sipil. Dan Pak Mike juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan dalam konteks, dan tentu Pak Ali Hasan tadi yang nanti akan, saya setuju sama Pak Ali Hasan bahwa PR yang berat itu nanti setelah undang-undang ini jadi, karena begitu diundangkan, begitu diloncengkan, maka itu pekerjaan rumah akan besar sekali dan penting sekali untuk melibatkan masyarakat sipil, karena undang-undang sehebat apapun kalau secara kultural tidak bisa diterima, itu akan sulit sekali. Nah, saya kira fungsi atau peran KUPI sesungguhnya itu di sini. Tentu saja ada peran-peran individu-individunya mungkin ikut terlibat dalam pembahasan di DPR dan lain sebagainya. Tapi sebagai sebuah gerakan dalam konteks kultural itu adalah bagaimana KUPI ikut serta untuk memastikan poin-poin utama dalam RUU TPKS itu bisa dipahami, diterima, dan akhirnya bersama-sama masyarakat bergerak untuk memastikan kekerasan seksual tidak terjadi. Nah, ini kan tidak hanya di DPR, saya kira ya, di masyarakat juga perdebatannya sangat keras dan perbedaannya cukup alot, dan belum tentu ketika jadi undang-undang itu mudah untuk diterima dan dipahami. Sebagaimana undang-undang KDRT itu kan juga perlu landasan kultural yang memungkinkan masyarakat bisa memahami bahwa ini kekerasan, ini tidak boleh. Kadang-kadang ditakut-takutin dengan pidana juga belum tentu ketika masyarakat tidak memahami. Nah, disinilah kira-kira peran KUPI itu, misalnya pada konteks substansi dari RUU TPKS ini kan bicara tentang kekerasan seksual ya. Sebagai kekerasan seksual itu ya semua agama termasuk Islam pasti menganggapnya sebagai kezaliman, kemungkaran, keburukan, dan karena itu haram. Tapi problemnya nggak di situ, di masyarakat kita, terutama di antara teman-teman Muslim itu. Problemnya adalah pada apa yang disebut sebagai kekerasan seksual itu.
Nah, ini yang kemudian perdebatan cukup panjang, di mana asumsi masyarakat paling tidak yang bersuara itu mengatakan dalam Islam itu kekerasan seksual misalnya asumsinya terjadi dalam ranah asusila, dalam ranah perzinahan misalnya. Nah, sehingga yang harus diurus itu bukan konsen. Nanti konsen dianggap barat. Nah, itu yang problem ini saya kira perlu karena pada prakteknya kalau kekerasan seksual sebagai kejahatan, sebagai kezaliman itu saya kira sudah konfirmasi ya, semua orang pasti mengatakan haram dalam konteks Islam. Nah, cuma problemnya adalah mana yang disebut kekerasan seksual itu atau seperti apa bentuknya. Nah, kami di KUPI melakukan terobosan-terobosan bersama masyarakat sipil untuk mengenali bahwa kekerasan seksual ya harus berangkat dari pengalaman korban. Pengalaman di mana seseorang mengalami kekerasan seksual. Nah, sehingga konsen apalagi ya itu penting untuk diungkapkan untuk memastikan apakah ini kekerasan atau tidak. Jadi di sini pentingnya menerima, mengakomodasi dan mengapresiasi pengalaman korban terutama perempuan sebagai bagian dari definisi terhadap kekerasan seksual itu sendiri dan tentu saja lalu menjadi bagian dari kerja-kerja keislamannya. Jadi lalu peran KUPI tentu saja mengenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya menerima dan memahami serta mengakomodasi pengalaman korban dalam ini perempuan ini sebagai bagian yang orisinal, bagian yang otoritatif untuk mendefinisikan kekerasan seksual. Tidak hanya soal susila atau asusila, ini ruang lain gitu lah. Nah, ruang kekerasan adalah ruang di mana seseorang dipaksa, seseorang dilibatkan tanpa konsen dan lain-lain untuk hal-hal yang tidak diinginkan, untuk hal-hal yang bukan berarti kalau diinginkan lalu benar secara agama, ini urusan lain gitu loh. Urusannya adalah ketika orang dipaksa, tidak diinginkan, mengalami dampak kekerasan, trauma dan lain-lain, yang ini nyata, itu kan sesungguhnya nyantol di kaidah-kaidah fikih keislaman terkait dengan kekerasan, terkait dengan kemudorotan, terkait dengan kerusakan, kemungkaran gitu. Jadi ini ranah lain dari asusila dan perzinahan itu. Nah, ini dalam konteks masyarakat kita itu masih berat. Berat artinya perlu keterlibatan banyak pihak untuk tidak menyakiti, tidak membuli, tidak melakukan sesuatu yang dia sendaguro tapi orang tersinggung gitu dalam hal-hal seks. Ini kan orang masih menganggap masa sih perempuan disuitin aja marah gitu. Nah, ini kan pengalaman dari laki-laki yang nyuit, bukan pengalaman perempuan yang menjadi korban. Nah, ini bias laki-laki atau bias pelaku, bias anggaplah budaya yang biasa menyalahkan korban, atau bias orang menganggap bahwa pernikahan, ya bukan menganggap, memang idealismenya begitu ya, bahwa pernikahan itu adalah cara budaya kita dan cara agama kita untuk menemukan kedamaian, untuk menemukan perlindungan, sehingga ketika ada pernikahan yang sebaliknya itu nggak masuk akal gitu. Masa sih ada marital rape gitu loh? Masa sih ada istri dipaksa? Masa sih nggak ada lah, nggak mungkin. Nah, untuk menyadarkan hal ini juga ternyata perlu kerja keras. Ada fakta, ada data dari Komnas Perempuan masih di-denial, masih ditolak. Enggak lah, paling perempuannya saja. Kadang-kadang begitu. Nah, seringkali kita juga mendengar ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa RUU TPKS itu kan hanya untuk melindungi orang-orang yang nakal gitu, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang. Nah, ini ruang-ruang inilah yang menjadi pekerjaan kultural kita semua sekarang dan akan datang, sehingga kekerasan seksual nanti sebagai sebuah tindak pidana itu betul-betul dipandang sebagai kejahatan, tidak hanya oleh kertas namanya undang-undang, tapi oleh kultur. Kultur dalam ini yang pertama adalah aparat. Jangan sampai aparat hukumnya sendiri karena pemahaman agama tertentu, pemahaman budaya tertentu, itu menganggap ini kan hanya orang DPR saja, Pak Willy saja gitu. Sehingga kita diterapkan ya polisinya, ya pengacaranya, apa itu abai.
abai lalu yang jadi korban ya perempuan lagi. Nah, ini penting penanaman nilai-nilai kultural ini pertama untuk memastikan aparat hukum itu sadar bahwa ini kekerasan. Ini tidak boleh terjadi dan korban harus dilindungi. Salah satunya dengan menindak pelaku, tentu nanti perlu ya hal-hal lainnya. Jadi penguatan kultural ini menjadi penting sekali. Nah, KUPI wilayah besarnya di sini. Bagaimana ingin mengedukasi bersama ke masyarakat bahwa ini adalah kekerasan, kezaliman yang diharamkan oleh Islam, dan basis utamanya adalah tadi pemaksaan, apalagi seseorang dilibatkan dalam sebuah tindakan-tindakan yang terkait dengan seksual dan dia mengalami dampak dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana semua orang harus terlibat untuk memulihkan korban dan menindak pelaku sebagai bagian dari man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran gitu. Dan keluarga, negara itu harus terlibat untuk memastikan bahwa orang yang jadi pelaku, yang zalim itu kata Nabi untuk ditolong, yang dizalimi untuk ditolong. Yang zalim ditolong dengan cara dicegah tangannya agar tidak zalim lagi, yang dizalimi ditolong agar dia memperoleh hak-haknya, dipulihkan, dilindungi dan seterusnya. Nah, ini edukasi ini adalah menjadi wilayah KUPI melalui pendidikan, pengajaran, mungkin ceramah dan teladan para ulama, para kiai dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang masih jarang disebut dan KUPI berkali-kali berbicara adalah dimensi keluarga. Bahwa TPKS ini tidak mengancam ketahanan keluarga, tapi sebaliknya membuat keluarga semakin memiliki pilar-pilar yang lebih kokoh untuk harmonis, untuk bahagia membahagiakan. Karena sekali ada korban dalam keluarga, apalagi ada pelaku, maka relasinya sudah sulit. Itu sudah untuk ngomong aja sulit. Ketika ada korban, bingung lapor kemana, bingung ke masyarakat seperti apa. Ketika suami atau ayahnya menjadi pelaku, dia sudah susah untuk bersosialisasi, apalagi membangun keluarga. Karena itu narasi yang mengatakan bahwa TPKS itu akan menghancurkan keluarga, itu bagian kami untuk berbicara ke masyarakat bahwa justru TPKS lah yang akan menjadi peran, yang akan menjadi kekuatan atau amunisi untuk memungkinkan kita memiliki keluarga yang lebih tangguh, yang lebih tahan, yang lebih kuat, yang lebih mampu menguatkan nilai-nilai pilar-pilar relasi yang kesalingan, yang kerjasama, yang menghormati gitu. Karena ya begitu budaya kekerasan seksual itu dibiarkan sejak dalam keluarga, maka keluarga itu akan rapuh. Keluarga itu akan tidak memiliki elemen-elemen yang memperkuat relasi antara suami istri, orang tua anak, kakak adik, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali juga mengenalkan kepada masyarakat bahwa keluarga yang tangguh, yang tahan, yang harmonis, apapun istilahnya, yang sakinah, yang maslahah, kalau NU, yang bahagia membahagiakan itu elemen utamanya ya tanpa kekerasan. Karena bahasa Qur'annya mengatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kan, masa ada pelaku kekerasan, pasti bukan nyaman, bukan tenang, bukan tentram. Nah, karena itu pendidikan keluarga menjadi penting sejak kecil, bagaimana mengajarkan untuk menghormati, untuk memahami bahwa isu-isu seksual itu penting untuk terus dijaga, dihormati agar tidak menjadi objek kekerasan dan menjadi budaya kekerasan yang memudahkan dan orang-orang mudah untuk membuli, menyalahkan, apalagi mereka yang rentan seperti perempuan. Jadi kira-kira itu pokok-pokok pikiran. Tentu saja KUPI pernah menerbitkan buku dulu sebelum menjadi TPKS, itu kita bicara sekitar 3 ranah itu. Ranah pertama ranah struktural, di mana KUPI juga menuntut pemerintah untuk betul-betul segera mengundang-undangkan, karena ini bagian dari kemaslahatan masyarakat. Dalam Islam disebutkan bahwa negara itu memperoleh otoritas itu justru ketika dia berbuat untuk kebaikan masyarakat. Jika tidak, maka otoritasnya akan hilang atau memudar.
Nah, karena itu penting untuk dipastikan kapan negara ini kembali memiliki otoritasnya dengan mengundang-undangkan seperti TPKS ini demi kemaslahatan bersama. Jadi KUPI mendorong dimensi strukturalnya, pada saat yang sama juga nanti bagaimana aparat hukumnya betul-betul dilatih, dididik, ini sebagai bagian dari kerja kultural dan spiritual agama. Karena jangan sampai hanya untuk menghabiskan proyek misalnya, menghabiskan anggaran, yang penting menangkap pelaku, lalu diproses gitu, sehingga lalu tidak memperoleh pelajaran di antara aparat penegak hukum ini. Nah, ini dimensi strukturalnya. Yang paling banyak ya kami di dimensi kultural untuk menerjemahkannya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, edukasi, ceramah keagamaan, dan lain-lain ya, pelatihan-pelatihan dan seterusnya, dan teladan-teladan tokoh-tokoh tertentu. Dan dimensi ketiga adalah dimensi keluarga yang kita bilang itu, di mana KUPI juga bersama Alimat, bersama Kementerian Agama itu mengkonsepsikan sebuah keluarga dengan nama apapun, kadang nama juga ini berbeda-beda. Muhammadiyah perlu punya sakinah, misalnya Kementerian Agama punya apa, NU punya maslahat, yang lain punya keluarga tangguh, keluarga tahan, keluarga sejahtera, keluarga apapun istilahnya. Itu yang paling penting adalah lalu elemen-elemen utama itu akhlakul karimah. Nah, di Islam paling tidak, nah, kami punya elan vital, punya pokok-pokok pikiran yang itu sama mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghapuskan, menghindari, dan meminimalisir kekerasan seksual, seperti kerahmatan, seperti kemaslahatan. Ini kan kaidah dalam fikih banyak sekali, darul mafasidi muqaddamah jalbil masalih. Penting untuk memastikan tidak ada keburukan, kemafsadatan sedikit pun, apalagi yang dialami oleh perempuan, anak-anak sebagai sosok guru keluarga. Lalu akhlakul karimah, itu saya kira semua orang kenal bahwa Islam kali mengatakan utusnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi akhlak yang mulia saja masih perlu disempurnakan. Jadi jangan lari kepada akhlak yang buruk. Nah, ini kan lucunya, kita sudah diupayakan ada undang-undang untuk menghapus kekerasan seksual, itu justru pengen yang membiarkan, pengen yang itu, masa itu aja kok marah, ya sesekali sweet kenapa sih, terus jadi malah membuat orang untuk balik kepada akhlak jahiliyah gitu. Padahal yang mulia saja itu harus disempurnakan terus. Artinya kita semua harus berdinamika, berproses, memastikan bahwa tindak perilaku kita itu betul-betul mengarah kepada akhlakul karimah. Jadi mengarah kepada relasi perilaku yang kita semua saling memberikan kebaikan, kemaslahatan, dan tentu saja tanpa kekerasan, karena Nabi telah mengultimatum la dororo wala diror dalam hadis Imam Malik dan yang lain, yang jadi kaidah dalam usul fikih itu, bahwa dalam Islam tidak boleh ada kekerasan sedikit pun secara prinsip value, tentu saja menghormati hidup, lalu hifdzuddin, menghormati jiwa, hifdzun nafas, menghormati harta, hifdzul mal. Jadi kekerasan seksual ini melanggar seluruh kaidah-kaidah fikih, usul fikih yang disebut dengan kuliatul khamsah itu. Mulai dari hifdzun nafas, jiwa korban kekerasan seksual itu terganggu jiwanya, terganggu psikisnya. Itu jelas sekali, fakta data banyak sekali. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan kaidah usul fikih hifdzun nafas, ya harus mendukung RUU TPKS. Nah, soal detailnya seperti apa itu bagian Mbak Mike nanti ya, untuk mengusulkan kepada Mas Willy detailnya. Kita bagian norma, bagian asas, bagian etikanya, yang itu sesungguhnya sudah hidup di kalangan masyarakat, tapi masih belum dikontekstualisasikan dengan isu aktual, yaitu kekerasan seksual. Jadi hifdzul mal misalnya, menjaga memelihara harta. Nah, perempuan atau siapapun jadi korban kekerasan seksual itu tidak mampu lagi untuk bisa mengelola harta, mencari harta, menjaga harta, nggak bisa lagi. Artinya hancur itu pilar agama yang namanya hifdzul mal. Lalu hifdzuddin juga sama, menjaga nilai-nilai agama. Orang yang jadi korban itu jangankan
mikirin beragama, mikirin beribadah. Kadang dia akan menyalahkan Tuhan terus-menerus. Tuhan gak adil, Tuhan gak pilih kasih, Tuhan selalu. Itu kan artinya kekerasan seksual membuat seseorang tidak punya spiritualitas. Jadi hifdzuddinnya itu tergoyahkan, apalagi pelaku. Nah, karena itu kita wajib semuanya untuk memastikan kalau kita ingin menerjemahkan hifdzuddin dalam kehidupan aktual, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul nafas, hifdzul akal juga sama. Akal korban kekerasan seksual itu terganggu. Dia trauma, mungkin tidak bisa belajar dengan baik, apalagi yang diperkosa itu perempuan anak-anak sudah tidak bisa lagi belajar, wajib belajar, hilang seluruh peradaban pengetahuannya, itu menjadi orang yang lalu tidak punya kekuatan ilmu pengetahuan untuk menghadapi hidup. Jadi kekerasan seksual mengancam seluruh pilar-pilar agama yang ada dalam Kuliatul Khomsah. Nah, itulah bagian kami ya, bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai norma kaidah-kaidah yang ada dalam agama, terutama Islam. Nah, bagian yang lebih detail seperti apanya ya biar urusan Mbak Mike dengan dikoordinasikan sama Infin, sama teman-teman yang lain, karena saya yakin sesungguhnya kemauan publik itu melihat realitas itu adalah sesuatu yang otoritatif ya, yang ada faktanya, dan itu penting untuk diadvokasi supaya tidak ada satupun orang yang menjadi korban maupun pelaku, sehingga kita betul-betul mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin dan juga terus menyempurnakan akhlakul karimah. Terima kasih gitu Mbak Rizka. Terima kasih Pak Fakih. Memang tujuannya ini setelah ada pengesahan RUU TPKS tidak hanya berhenti di situ, tapi ini bisa menjadi awal baru untuk menimbulkan perubahan struktural Pak, yang tadi Pak Fakih sudah sampaikan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini, kita ada waktu untuk diskusi tanya jawab dari teman-teman partisipan. Jika sekiranya ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom chat atau Q&A, atau bisa resen juga kalau mau tanya langsung. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya langsung, saya berikan kesempatan. Jika belum, akan langsung tanya lagi ke Mbak Mike nih, pertanyaan yang tadi udah sempat dilontarkan tapi belum sempat dijawab ya Mbak ya. Oke, baik. Ya, Mbak Mike, ingin bertanya kepada Mbak Mike lagi. Tadi sempat disampaikan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan DIM terbaru, dan salah satunya dibahas mengenai pasal peran masyarakat. Tapi kita tahu sendiri di dalam DIM tersebut peran masyarakat masih sangat umum Mbak ya digambarkannya. Nah, menurut Mbak Mike, bagaimana seharusnya mekanisme yang dibangun untuk peran masyarakat agar bisa benar-benar melakukan pencegahan, penanganan terhadap kasus kekerasan seksual? Silakan Mbak Mike. Terima kasih Rizka, tadi tertinggal ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Coba ada kayak Pak Fakih gitu, banyak banget ya, betapa senangnya gitu ya, karena kita bisa dibantu ya, tadi penjelasan-penjelasannya sangat mendamaikan gitu ya. Dan banyak Mbak, banyak, ada banyak Mbak. Tapi harus diperbanyak lagi Mas Fakih, karena yang dihadapi sama kawan-kawan ini kadang-kadang malah justru kalau kita berhadapan dengan partai yang menolak ya sudahlah ya, kita kan juga kadang-kadang sampai pada titik pemikiran, ya udah gitu ya. Kita kadang-kadang kita berpikirnya ini sebenarnya bagian dari proses politik ya, yang sebenarnya nggak perlu harus ditanggapi terus biar nggak kehabisan energi seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita justru menghadapi justru silent majority yang mereka labil ya, galau ya. Ini sebenarnya gimana sih? RUU TPKS ini katanya bagus, tapi katanya mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan agama, bahkan katanya mempromosikan kehidupan liberal ya, atau mungkin LGBT lah yang paling penting. Tapi sekarang sebenarnya mungkin karena di masa-masa terakhir juga kalau fraksi penolak termasuk juga mengajukan beberapa usulan, termasuk harus ada pasal kesusilaan ya, yang ini juga akhirnya mungkin lebih banyak akhirnya sekarang alasannya adalah, wah kalau benar tadi Pak Alikasan ya, wah kalau nanti undang-undang ini diimplementasikan pasti akan ada anggaran yang baru nih, padahal kita sedang krisis keuangan apa segala macam ya. Terus siapa nih nanti yang akan menjadi
yang menjadi sektor yang akan memimpin ataupun diberi tanggung jawab seperti itu. Itu selalu menjadi pemberat-pemberat lah. Hal-hal seperti itu sekarang yang berat yang dihadapi. Nah, kembali ke pertanyaan lanjutan tadi yang memang belum terjawab soal partisipasi masyarakat ya. Betul sekali, saya juga menyetujui Rizka bahwa dalam DIM terakhir yang dimiliki oleh saya nggak tahu ya apakah kita juga sudah sama-sama ya, maksudnya dalam draft yang sama ya membaca. Kalau di dalam draft pemerintah itu sebenarnya cukup baik ya, bahwa sebenarnya ada semacam pola-pola yang ini harus diarahkan ketika kita juga harus mengakui bahwa partisipasi masyarakat itu penting. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk LTS layanan satu atap ya. Disitulah sebenarnya peran masyarakat itu sebenarnya bisa dikuatkan ya. Nah, ketika misalnya pasal partisipasi masyarakat sangat umum, bagaimana masyarakat dilibatkan, tetapi dilibatkannya ini seperti apa? Nah, ini kan yang perlu kita ketahui. Meskipun kita tahu bahwa nanti itu akan turun dalam peraturan pemerintah atau apalah sepertinya, atau peraturan teknis lainnya. Tetapi sebenarnya ini bisa kita interseksionalkan kepada usulan bahwa kita sebenarnya sudah memiliki modalitas layanan yang itu terserap di berbagai sektor atau di berbagai kementerian kelembagaan. Ini sebenarnya yang selalu menjadi senjata manuver saya ya, ketika ada yang bilang, ini nanti gimana pembiayaan? Belum lagi kawan-kawan jaringan masyarakat sipil tuh mintanya visum harus gratis. Oh ya iya, harus gratis memang, karena sebenarnya ini sudah menjadi sebuah kebijakan kan, dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan lewat Permen. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya kasusnya itu adalah di tempat kerja? Kita juga punya Kementerian Ketenagakerjaan yang bahkan tidak disadari mereka juga sudah punya aturan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja seperti itu. Nah, modalitas-modalitas ini kan banyak, belum lagi Kementerian Sosial yang sebenarnya mereka punya pemodelan-pemodelan, meskipun selama ini mungkin kalau yang kita kenal tuh RPTC ya, apa yang biasanya itu untuk menjadi rumah rehabilitasi atau rumah shelter lah ya untuk pekerja migran atau beberapa yang lainnya. Tetapi nah ini kan sebenarnya modalitas yang sebenarnya tidak bisa dilihat sektoral gitu ya. Ini sayang Pak Ali tidak ada di sini ya. Nah, kita tuh kan juga kadang-kadang bingung-bingung gimana gitu ya Mbak Rizka. Mas Bang Willy tadi bilang, ayo itu KPI dan jaringan masyarakat sipil, buatlah simulasi. Lalu Pak Ali Kasan ini juga harus melihat, karena yang tadi betul sekali bahwa itu adalah kinerja di daerah yang sebenarnya menghadapi. Kalau ada emo yang di WhatsApp tuh yang begini tuh kayaknya saya harus begini, karena sebenarnya dokumen, materi, data itu semua ada di pemerintah kan seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh hanya tinggal menunggu, ini hanya cerita-cerita tambahan ya. Nanti saya akan sambung lagi. Kita tuh menunggu bahwa ini sekarang sebenarnya aktornya, pelaku lapangannya itu adalah masyarakat sipil memang ya. Forum pengada layanan, paralegal, pendamping-pendamping perempuan kayak kalau KPI di balai-balai perempuan ya, yang selama ini menerima laporan saya, oh yang di sebelah itu ada anak yang kayaknya sudah beberapa kali mengalami kekerasan seksual dari pamannya misalnya, atau dari bapak tirinya seperti itu. Nah, memang perempuan menjadi garda terdepan gitu kan. Nah, tetapi garda terdepan ini juga harus menguatkan itu tadi, kembali ke partisipasi masyarakat ya. Partisipasi itu sudah jelas bahwa masyarakat, terutama kelompok perempuan atau kelompok-kelompok lainnya, itu memang menjadi garda terdepan ketika menemui kasus kekerasan seksual. Jarang tahu kasus kekerasan seksual itu langsung ke polisi langsung tahu kan, enggak. Ya kita tahu lah ya, kadang-kadang saya juga bersetuju dengan hashtag percuma lapor polisi. Gitu. Kadang-kadang dilaporin juga nggak diurus seperti itu kan. Nah, kasus-kasus kekerasan seksual kebanyakannya, mostly, itu ditemukan dulu oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah mereka pendamping korban, atau mereka paralegal, atau mereka kader-kader di komunitas seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya bagian yang sudah sangat jelas bahwa mereka itu sebenarnya andil ya. Nah, tetapi dalam partisipasi masyarakat itu harus dikerangkakan, jangan hanya di
lempar bebas gitu aja. Oh iya, partisipasi harus diakui. Diakuinya seperti apa? Apakah itu harus dilembagakan? Nah, sebenarnya ide yang dibuat oleh pemerintah dalam BIM itu bagus ya. Cuma saya belum ngecek lagi bagaimana sebenarnya itu disambungkan dengan persoalan kelembagaan dan lembaga satu atap itu ya. Nah, partisipasi masyarakat itu juga harus dibunyikan dalam bentuk apa? Misalnya, dipermudah dalam saat pelaporan, melaporkan kasus, mereka dibekali sehingga nanti partisipasi itu nggak sembarang ngomong, ya partisipasi, oh terima kasih sudah melaporkan. Tidak. Partisipasi juga harus didukung dengan penguatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Misal, bagaimana melapor dengan baik. Bagaimana juga mereka menciptakan sistem, early warning system mungkin ya, termasuk di dalam sana pencegahan gitu. Sehingga masyarakat bukan hanya sekedar jadi pelapor atau jadi pendamping awal seperti itu, tetapi partisipasi ini mengandung peran kerja yang harus dijelaskan, tetapi juga mengandung kewajiban negara yang harus juga memberikan kapasitas. Karena sekarang kan memang ya paling ya mungkin ada koalisi perempuan atau yang berbasis kelembagaan ya, ada PK, ada kelompok-kelompok organisasi yang berbasis komunitas lain yang mungkin membantu, tetapi seberapa panjang tangan kita, seberapa panjang kaki kita melangkah. Dan ini kan memang harus didukung, terutama bagaimana sinerginya. Maksudnya DPR juga jangan bilang, wah ini beban anggaran. Loh, bagaimana itu pemerintah daerah? Daerah kan juga punya anggaran seperti itu. Nah, ini juga yang harus dikuatkan di dalam RUU ini ya, bagaimana sebenarnya kewajiban. Apakah itu dalam nanti misalnya dalam mekanisme koordinasinya itu dibentukkan dalam bentuk satgas atau apalah itu ya. Misalnya task force, samalah itu bahasa Inggris kan ya. Lalu yang lainnya. Nah, partisipasi masyarakat itu harus dijelaskan dalam bentuk peran. Tidak bisa hanya disebutkan bahwa partisipasi masyarakat diakui dan mereka menjadi bagian yang dalam pencegahan. Pencegahannya kayak apa dong? Penanganannya kayak apa dong? Kalau misalnya mereka juga terlibat dalam mekanisme layanan atau pendampingan hukum, itu dalam bentuk yang seperti apa? Dan ketika itu mungkin akan diintegrasikan dalam bentuk layanan satu atap atau apalah itu namanya sistem ya, itu juga harus jelas. Nah, dan ini harus dibunyikan di dalam undang-undang. Karena kita belajar dalam persoalan misalnya kayak TPPO ya, seperti pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ya. Itu memang akhirnya diturunkan di dalam PP, tetapi kita juga tetap susah. Jadi faktanya realisasinya setiap tahun koordinasi mulu, tetapi satu, banyak di daerah yang masih belum tahu, padahal proses-proses TPPO itu munculnya dari daerah, kan jarang yang dari nasional seperti itu. Nah, itu kita belajarlah pada undang-undang atau kebijakan-kebijakan lain yang sebenarnya sudah ke PKDRT kan juga ya waktu itu juga menyebutkan kelembagaan. Nah, terlepas bahwa kita juga punya Komnas Perempuan, kita punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi harapannya RUU TPKS ini adalah RUU yang inovatif gitu loh. Dia bukan saja melengkapi atau menjadi sebuah acuan yang kuat ya, karena RKUHP belum jelas, di perlindungan anak juga masih parsial, di TPPO apalagi. Kalau tidak menunjukkan unsur-unsur TPPO, maka dia tidak bisa diakui sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sehingga aparat penegak hukum pun bingung seperti itu kan. Nah, ini yang sebenarnya ingin dilakukan harapannya ya, meskipun sebenarnya kita juga berhadapan, dan ini sebenarnya ingin juga menyirnakan ya apa yang selama ini selalu dituduhkan, bahwa ini loh memang kalau kita bicara RUU TPKS itu kita bicara maksudnya betul-betul bicara soal penanganan kekerasan seksual sebagai tindak pidana gitu loh. Jadi lengkap, nanti tata caranya, apalagi itu tadi, itu tuh sudah membuat kita juga, iya ntar menjalankannya gimana. Kita tidak boleh bertumpu saja kepada, RUU-nya keren, mantap, semuanya diatur. Nah, tapi nanti implementasinya itu gimana, kita juga harus siap, termasuk kita juga harus siap ketika undang-undang ini disah, maka ada kelompok lain yang akan mengajukan JR ke Mahkamah Konstitusi.
kita sudah punya pengalaman dengan Permendikbud nomor 30 yang saat ini sedang di judicial review oleh siapa itu ya dari Sumatera Barat tuh. Seperti itu. Nah, ini tantangan ke depan yang seharusnya juga harus kita petakan selain itu tadi implementasinya gimana, operasionalisasinya di mana, kelembagaan yang tepat seperti apa. Kalau soal ya itu peran masyarakat tadi kembali. Jadi peran masyarakat itu harus memang dia entitas yang selalu ada gitu ya, tetapi kayak di TPPO peran masyarakat itu sebagai apa gitu kan ya. Misalnya pelapor, saksi seperti itu. Nah, untuk di RUU TPKS mungkin dia bukan hanya sekedar itu lagi, sekedar saksi atau pelapor, tapi ketika peran masyarakat ini juga di bagian bahwa mereka berproses dalam akses keadilan itu sendiri, pendamping korban misalnya. Nah, itu yang harus dikerangkakan minimal disebutkan dalam klausul pasal yang jauh lebih menggigit gitu loh, tidak sekedar menyebut dan lalu itu makro gitu ya, sehingga nanti pada penjelasannya loh partisipasi yang seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan. Akhirnya masyarakat juga bingung, pemerintah juga bingung, nanti kalau tidak ada penyebutan secara spesifik, misalnya di dalam peraturan yang nanti akan dijelaskan ataupun itu pasal penjelasan ya, itu menurut saya harus dijelaskan peran masyarakat itu supaya terikat ya. Dan ini juga mengembalikan komitmen bahwa kembali lagi peran itu bukan hanya pada perannya saja, tetapi bagaimana peran-peran itu dikuatkan lewat capacity building yang harus difasilitasi oleh negara. Seperti itu, Rizka sementara. Oke, baik, terima kasih Mbak Mike. Jadi masukan dari Mbak Mike itu memang perlu dikelirkan kembali ya Mbak ya, terkait dengan peran masyarakat. Ini harus lebih dikerangkakan dan kalau bisa juga ada penguatan untuk masyarakat itu sendiri dalam proses pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Kembali lagi ke Pak Fakih. Halo Pak, masih standby di sini kah? Masih Pak ya? Ya, Pak Fakih. Ingin tanya Pak Fakih, jadi tahun 2017 KUPI sudah melaksanakan kongres Pak ya, dan mengeluarkan 3 fatwa terkait dengan pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan seksual, dan juga fatwa tentang lingkungan. Kalau dengar-dengar kabar, kayaknya tahun ini KUPI juga akan ada kongres lagi. Nah, apakah kekerasan seksual ini masih menjadi concern utama dari kongres yang akan dilaksanakan KUPI, dan apa saja yang sudah dilakukan KUPI dalam menggerakkan ulama perempuan nih dalam mendukung advokasi RUU TPKS? Karena kita sama-sama tahu penolakan di masyarakat masih banyak menggunakan justifikasi agama. Katanya RUU TPKS ini tidak sesuai dan lain sebagainya. Silakan Pak Fakih. Untuk yang pertanyaan terakhir dulu, apa yang dilakukan? Ya, kami selama 5 tahun paling tidak itu banyak melakukan kaderisasi pendidikan ulama perempuan di berbagai tempat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terutama di kawasan yang akan menjadi tempat perhelatan KUPI 2. KUPI 2 nanti akan di Jepara, di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Pangsri Jepara, kerjasama dengan Universitas Islam Nusantara atau NU, lalu UIN Semarang, dan berbagai lembaga-lembaga lain. Kami untuk yang kedua itu, kalau kemarin itu kan mengukuhkan eksistensi ulama perempuan, moto utamanya itu. Nah, kalau ke depan kita akan membicarakan tentang peran apa yang telah dilakukan oleh ulama perempuan, apa yang telah ditulis, apa yang telah dilakukan, karya-karyanya, dan kerja-kerja kiprah-kiprahnya nanti akan kita promosikan, kita pamerkan, kita jelaskan dalam berbagai bentuk, baik offline, pameran offline maupun online. Ada virtual exhibition rencananya, tapi ini masih berupa rencana-rencana, masih kita matangkan. Dalam besok 2 hari ini saya juga akan ke Jepara, akan mematangkan perencanaan itu. Jadi masih beberapa hal masih perlu diputuskan lagi, tapi secara umum kita ingin menunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa Indonesia itu punya sahabat ulama perempuan, punya banyak tokoh-tokoh. Memang kalau dihitung dengan yang lain masih sedikit, Mbak Mike, tetapi kalau itu dimunculkan bersama, dirayakan bersama, maka jumlahnya itu sangat banyak sekali. Sangat banyak, tinggal satu sama lain saling berjejaring, saling menyapa, saling menguatkan, dan mudah-mudahan ya narasi mereka juga disapa oleh media.
Nah, problemnya kan media kita itu lebih senang yang kontroversi, lebih senang yang bermasalah, yang buruk, yang membuli orang, itu lebih senang. Tapi kiprah-kiprah orang-orang yang telah melakukan itu jarang. Kalaupun ada yang menjadi momentum. Misalnya Tempo menelpon saya pengen tahu kiprah perempuan yang mengadvokasi kekerasan perempuan di pesantren. Ya itu setahun sekali munculnya, Pak. Cerita yang lain macam-macam nggak pernah muncul. Itu pun perlu riset dulu lama gitu. Padahal itu kan banyak di berbagai pesantren bersama dengan forum pengadaan layanan, dengan API, dengan saya banyak sekali. Dan tentu saja kalau dihitung jumlahnya dengan yang sudah terjadi ribuan tahun ya masih sedikit. Tapi kalau itu terus kita munculkan sehingga orang lalu pede punya keyakinan, maka saya kira kita akan punya modal yang cukup kuat sehingga orang yang silent majority tidak ragu lagi bahwa kita di jalan yang lurus. Kita berada pada Islam yang kafah, yang utuh dalam memahami kemanusiaan laki-laki dan perempuan dengan spiritualnya, dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan seksualnya. Tidak hanya perempuan menjadi bagian dari kehidupan, tetapi dia subjek kehidupan yang utuh sebagaimana laki-laki. Jadi memang betul rencana bulan November kalau tidak ada halangan kita akan mengadakan kongres yang kedua. Biasanya kami ya mengulak dulu isunya itu dari bawah. Jadi akan ada pertemuan-pertemuan dulu di berbagai tempat. Kita akan bertanya apa yang perlu kita respon dengan fatwa atau cukup diskusi. Itu kita dari bawah dulu. Jadi kita tidak menentukan. Sementara ini kita belum ada. Yang ada kita membuka ruangnya. Pertemuan-pertemuannya di mana, seperti apa kita siapkan. Lalu mereka bertemu. Lalu memunculkan nanti yang banyak disuarakan itu akan kita bawa. Kalau kemarin misalnya di antara yang banyak disuarakan ya soal kekerasan seksual di lembaga-lembaga agama misalnya, ya itu juga banyak disuarakan. Soal peran-peran ulama perempuan di berbagai tempat, di pesantren, di komunitas, di perguruan tinggi, ini kan sudah banyak sekali tapi jarang diungkap. Ada 9 rektor Islam perempuan, jarang diungkap, jarang diberitakan, jarang yang diekspos, selalu ketua rektor laki-laki, politik laki-laki, keputusan laki-laki misalnya. Nah, ini juga perlu kita suarakan nanti. Jadi isu kemarin juga khitan perempuan atau sunat perempuan. Nah, tapi juga dalam konteks lainnya tidak sama persis dengan apa yang teman-teman diskusikan di teman-teman CSO. Karena kalau di KUPI itu diskusinya justru adalah bagaimana misalnya budaya khitan itu, atau budaya khitan dalam arti festivalnya itu tetap diadakan, tetapi isinya justru untuk merayakan keberadaan perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan. Itu gimana? Perayaan tetap, selamatannya tetap, tetapi pelukaannya tidak ada lagi, dan kita di situ menjadi media untuk menjelaskan bahwa perempuan harus disyukuri, harus diapresiasi, harus dipastikan terbebas dari segala bentuk kekerasan, diantaranya adalah pemotongan dan pelukaan P2GP itu. Tapi budayanya tetap, festivalnya tetap festival tetap dilakukan. Jadi bukan karena kan di Gorontalo di mana-mana itu kan ternyata tinggi dianggap sebagai adat kebiasaan. Jadi adatnya bisa kita teruskan, tetapi praktek pelukaannya yang itu yang akan kita hilangkan. Bagaimana caranya ya? Nanti ritual-ritualnya itu mulai dari awal sampai akhir akan kita usahakan dengan doa, ucapan, selamat, hadis, ayat yang betul-betul menguatkan keberadaan perempuan, menghormati perempuan, dan memastikan perempuan terbebas dari kekerasan, sehingga ritual-ritual norma-norma itu juga punya motivasi kultural, tidak sekedar perayaan. Dan banyak tapi saya tidak tahu mana yang akan dipilih, karena yang didiskusikan di akar rumput banyak sekali. Isu kemiskinan juga, soal lingkungan juga tinggi sekali, Pak. Masih inisiatif-inisiatif ulama perempuan yang ngurus sampah, susahnya ngurus popok di pesantren itu isu besar itu, sampah plastik dan lain-lain itu. Tapi kita juga tidak tahu bagaimana ngelolanya, karena semua orang punya concern masing-masing dan ketokohan ulama perempuan diperlukan. Hanya tentu untuk ke atas itu perlu sesuatu yang dianggap menjadi isu bersama. Isu bersama. Kira-kira begitu secara umum, Pak.
Baik, terima kasih Pak Fakih sudah memberikan update sedikit bocoran lah untuk pelaksanaan Kongres kedua KUPI nanti seperti apa. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, tidak terasa sudah Dan yang 2 pengen jam hadir berlalu. dari luar negeri banyak sekali Mbak sekarang. Udah lebih yang daftar 35 lebih. Keren. Sekarang pengen hadir. Saya Padahal juga kita mau ikut, pamit Mas Fakih. Pasti keren pembahasannya. Iya, progresif sekali memang pembahasannya. Iya, karena waktu kita tinggal 5 menit terakhir, ini akan saya serahkan untuk langsung closing statement kepada Mbak Mika terlebih dahulu. Bisa disampaikan 2, 3, 4 patah kata penutup untuk diskusi kita hari ini. Baru nanti akan saya serahkan kepada Pak Fakih untuk closing statement-nya. Silakan Mbak Mika. Ya. Terima kasih Rizka, closing statement saya juga karena tadi sudah cukup banyak ya, dan hanya tinggal menegaskan lagi, jangan lelah, jangan kasih kendor, tetap kawal, jangan terfragmentasi karena ini kerja bersama. Betul sekali, terima kasih banyak Mbak Mika. Memang semangatnya harus kita tingkatkan lagi Mbak ya. Ini tinggal sedikit lagi mungkin sudah bisa selesai sampai ke ujung pengesahan RUU TPKS. Kepada Pak Fakih, untuk closing statement-nya saya persilakan Pak untuk menutup diskusi kita hari ini. Saya kira semua peradaban, semua agama selalu mengaku bahwa kami atau kita itu menghormati perempuan sebagai ibu kehidupan. Karena itu mari kita pastikan dengan mengesahkan dan menerapkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memastikan tidak ada satupun orang yang menjadi korban, terutama perempuan dan anak-anak, dan tidak ada yang menjadi pelaku, agar kita memiliki kualitas hidup yang betul-betul kafah, islami, dan penuh dengan kebaikan dan kemaslahatan. Terima kasih. Amin, amin. Semoga RUU TPKS ini bisa segera disahkan dan bukan hanya berujung kepada pengesahan, tapi nanti akan ada PR besar lagi ke depannya. Kita perlu memastikan implementasi dan juga operasionalisasi serta peran-peran yang perlu dimainkan oleh masyarakat dan juga stakeholders. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semuanya. Dari Pak Willy sudah pamit duluan tadi karena ada agenda lain. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahkataannya. Terima kasih kepada Mbak Mika dan juga Pak Fakih. Semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu. Pak Fakih, ya Mas Fakih. Rizka dan teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mas Fakih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mika. Ya. Izin live ya. Iya Mbak, silakan Mbak. Terima kasih.